Chat tadi. Oke. Nah, kelihatan ya? Oke. Selamat malam semuanya. Ya, teman-teman, hari ini kita kelasnya lebih ke penjual baru, jadi kita lebih ke basic, back to basic ya. Tapi di sini mungkin ada yang baru buka toko ya, mungkin atau baru berjualan ya. Nah, kita akan mulai aja, mulai dengan kita perkenalkan diri dulu ya, teman-teman ya. Kalau nggak kenal, nggak sayang, nggak kenal, maka kita kurang akrab ya. Nah, teman-teman, ini nama saya Johannes Lee. Saya mulai berjualan online di tahun 2009 ya. Saya bergabung di Shopee di tahun 2015 ya, dan teman-teman bisa lihat saya juga sempat puji Tuhan terpilih sebagai salah satu top seller dan juga pernah diundang menjadi narasumber bisnis online ya. Dan saat ini saya terpilih sebagai Shopee Trainer, salah satu Shopee Trainer. Jadi di Shopee ini ada 8 trainer saat ini dan 2 ada di kelas ini ya, teman-teman ya. Dan kemarin di tahun kemarin saya juga terpilih sebagai Best Performance Trainer ya. Puji Tuhan juga, terima kasih juga dari dukungan teman-teman ya. Di sini juga ada YouTube saya. Teman-teman bisa ikuti ya, sama di Sugeng juga ada ya. Jadi kita sering berbagi mengenai bisnis di marketplace ya, dan juga ada Instagram saya. Oke. Dan selanjutnya saya perkenalkan juga ya rekan saya Sugeng Wibowo, dan dia adalah bisa dibilang salah satu Lazada Seller Ambassador ya, dan juga trainer di Shopee. Nah, yang kerennya ini ada satu lagi, Certified Trainer BNSP. Nah, ini adalah, kalau setahu saya BNSP ini pemerintah. Jadi di sini dia sudah diakui pemerintah. Luar biasa ya. Sebentar lagi jadi anggota DPR ya. Ya, teman-teman ya, sudah diakui ya. Ya. Nah, teman-teman, Sugeng juga punya namanya YouTube, Instagram, Facebook ya. Teman-teman juga bisa ikuti aja, subscribe di sana. Kita berdua sering berbagi tentang bisnis di marketplace ya. Jadi kita sering berbagi tentang tips and tricks di marketplace ya. Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita mulai langsung ke materinya ya, teman-teman ya. Nah, untuk awal-awal teman-teman saya ingin memperkenalkan apa sih dunia online ini ya, karena ini ada kelas pemula, maka saya akan memperjelaskan apa itu dunia online ya, potensi berjualan online bagaimana. Nah, teman-teman, di sini oke. Nah, teman-teman bisa dilihat timeline. Nah, kalau saya bilang ini timeline ya. Ya, sebelum teman-teman lihat dulu di angka nomor 1 di sebelah kiri, di sini ada yang namanya sebelum kita masuk ke era digital. Mungkin di sini teman-teman ada yang saat ini juga mungkin masih aja berjualan di offline ya. Jadi sekarang teman-teman lihat, sekarang dari offline, sekarang udah menuju ke online ya. Seiring perkembangan era digital, teman-teman lihat yang di nomor 2 ini, ya tiba-tiba orang itu sudah mulai pegang laptop, pegang PC. Nah ya, saya masuk di era situ ya teman-teman ya, di era situ. Nah teman-teman tahu ya, kalau misalkan kita pernah mengalami di era yang itu, berarti kita seumuran ya teman-teman ya. Nah, di era-era digital ini, teman-teman, orang-orang itu sudah mulai yang namanya searching. Ya, waktu itu kalau nggak salah Yahoo, saya ingat saya Yahoo ya, kalau teman-teman tahu yahoo.com itu ngetop banget saat itu, ya tahun 90-an lah. Ya, Google belum ya. Nah, tapi seiring berjalan, nah di nomor 3 inilah saya mulai berjualan ya, teman-teman ya. Saya mulai berjualan, membangun website ya, untuk coba mencari traffic dari luar untuk orang beli ke website saya. Tapi posisi ini adalah posisi yang sulit karena orang-orang itu saat itu orang-orang memanfaatkan yang namanya dunia online untuk, kalau saya bilang dalam kata kutip, ini menipu orang. Ya, nah ada yang beli nggak dikirim, mungkin dari pembayarannya pun kalau dulu ada kredit card pun tidak aman-aman banget, orang bisa masuk ambil datanya lalu digunakan juga. Nah, saat itu mungkin cybercrime-nya sangat-sangat tinggi ya. Jadi orang-orang melakukan kejahatan juga tinggi banget ya. Akhirnya orang mungkin ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang nggak mau. Jadi antara tidak atau enggak orang mau belanja ya. Jadi pas saat mau belanja online mereka takut nanti saya dibohongin. Ya, saya masuk di era situ dan saya sulit banget jualan. Ya, jadi saya di mana saya harus bisa mengambil kepercayaan pelanggan. Ya, saya harus bisa mengambil kepercayaan pelanggan. Lalu kalau mereka senang atau mereka
percaya dengan kita, oh saya sudah percaya nih sama toko ini, mereka akan belanja. Tapi kalau baru awal-awal customer baru, susah banget, ya. Nah, terus eranya beda lagi. Ada yang masuknya namanya media sosial, ya, seperti Facebook, Instagram, ya, terus ada Twitter, sekarang ada TikTok, ya. Nah, kalau di zaman saya ada namanya Friendster, ya. Teman-teman ingat Friendster? Kalau tahu Friendster, nah berarti kita mungkin pernah chatting-chattingan di Friendster. Ya, ada lagi ICQ, MRC. Nah, kalau teman tahu itu udah deh. Ya, berarti kita benar-benar umurnya ya di era situlah ya, teman-teman ya. Nah, yang terakhir tentunya sekarang yang namanya era di mana kita sebut marketplace. Nah, marketplace apa? Marketplace itu sama seperti ya, kita bilang Shopee kita sebut sebagai marketplace ya. Marketplace ini adalah perantara, kalau saya bilang perantara antara penjual dan pembeli ya. Karena mereka tahu, Shopee tahu bahwa di sini orang-orang mau belanja itu kekurangannya adalah trust, kepercayaan. Maka hadirlah mereka di tengah-tengah ya supaya orang bisa belanja dengan mudah. Ya, yang pertama dengan mudah, lalu ya ada diskonnya juga ya. Terus mereka bisa dengan aman. Artinya kalau mereka belanja, kalau misalkan barangnya nggak dikirim, ya is okay karena dananya masih di hold sama Shopee, masih dipegang sama Shopee. Nanti akan dikembalikan oleh Shopee ke pembeli ya. Jadi aman. Penjual pun aman ya. Jadi penjual dengan suka hati atau senang ya. Jadi tinggal upload aja, ada yang beli, udah nggak, no problem. Terus apalagi yang bagus, Shopee sering bagi-bagi voucher ya, gratis ongkir dan sebagainya. Nah, itulah yang bikin toko kita rame. Oke? Nah, teman-teman, ini adalah era-era di mana kita perubahan dari offline ke online ya. Jadi saat ini mungkin teman-teman saya ajak untuk fokuslah ke toko online karena kedepannya toko online bisa dibilang salah satu bisnis yang sangat-sangat dilirik ya, sampai saat pun sekarang ini pemerintah pun melirik toko online, bisnis online ya, karena mereka juga melihat bahwa toko online ini mempunyai omset yang luar biasa ya, teman-teman tahu ya, omset yang luar biasa sehingga mereka sudah mulai lirik untuk nagih pajak. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini perbedaannya apa toko offline dan toko online? Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau teman-teman yang sekarang buka toko offline ya. Nah, di sebelah kiri ini ada rak produk, ada produknya digantung, dan ada saya bilang ibu-ibu atau mama lagi ngechat atau lagi nawar-menawar ya. Nah, teman-teman di sini mungkin ada nih yang biasa kelakuannya kalau masuk ke toko, kalau nggak nawar nggak afdol ya. Nah, sama seperti ini ya. Nah, bedanya apa sama toko online? Toko online sama ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di toko online ini ada yang namanya kategori produk ya, kita sebut sebagai rak produknya. Ya, kita tinggal upload produknya juga ya, lalu kita juga ada fitur chat di mana kita bisa komunikasi dengan pembeli ya. Jadi semuanya sama. Bedanya di mana? Bedanya kalau toko offline itu di satu tempat. Ya, kita ada alamatnya. Ya, alamatnya misalnya jalan apa, nomor berapa. Udah di situ rukonya, misalnya tokonya di situ. Ya, kiosnya ada di situ. Nah, kalau toko online ya, toko kita ada di dalam HP, yang mana toko kita bisa saya bilang dibawa kemana-mana oleh pembeli. Ya, bayangin ya, semua HP punya aplikasi Shopee dan toko kita ada di Shopee. Berarti kan toko kita ada di kantongnya pembeli ya. Jadi bisa buka 24 jam. Oh, mau apa-apa kalau sekarang ini kita mau beli apa, langsung buka aplikasi marketplace Shopee, langsung kita belanja. Ya, seperti itu. Ya, saya pun sekarang begitu. Kalau misalkan ada kebutuhan ya, kayak anak sekolah ya, saya butuh ini untuk belanja buat besok. Ya, ini kebetulan tadi siang juga. Ya, saya tinggal buka aja, saya nggak usah perlu pergi ke toko untuk cari-cari produknya, tinggal searching aja di marketplace ya, Shopee, langsung saya belanja. Ya, intinya toko online kita buka 24 jam ya, 24 jam, tapi bukannya berarti kalau 24 jam berarti saya nggak tidur. Nggak perlu. Ya, teman-teman tinggal buka 24 jam terima orderan, orang juga tahu ya kalau di jam-jam mungkin subuh ya orang tidur ya, jarang sih yang ngechat kalau jam-jam segitu. Ya, oke. Nah, seperti ini ya, keuntungannya kalau berjualan online tentunya kita dapat mengurangi kegiatan di luar ya, kita nggak usah perlu ke toko ya, karena toko kita sudah ada di HP kita ya. Terus kita dapat menjangkau pembeli baru, artinya kita bisa bukan hanya misalkan saya jualan di Jakarta Utara misalnya, bukan hanya di Jakarta Utara aja,
saya bisa ke seluruh Jakarta, bahkan ke seluruh Indonesia. Bisa saya jual misalnya ke Pak Sugeng ada di Jogja, saya jual aja ke Pak Sugeng di Jogja, dia bisa beli juga, ya. Ke Kalimantan, Sumatera, semua bisa dijangkau, ya. Jadi segitu ya. Dan tentu pendapatan kita juga akan lebih tinggi ya dengan menjangkau lebih banyak pembeli. Ya, dan distribusi luas dengan jasa kirim sekarang udah banyak banget di Shopee, sudah banyak pilihannya, walaupun kalau secara sistem sekarang Shopee yang memilih ya, tapi kalau kita buka di situ kita bisa lihat di seller center-nya bahwa banyak sekali ekspedisi-ekspedisi yang telah bekerja sama dengan Shopee. Ya, fleksibel waktu, kita punya fleksibel mau kapan saja kita, ya itu fleksibel banget, beda dengan yang kita di toko offline ya, kita harus punya jam buka, jam tutup dan sebagainya ya. Oke. Nah, oke, itu adalah potensi kalau kita ingin berjualan online. Dan teman-teman kalau yang saat ini masih ragu atau baru mau mulai tapi ragu-ragu, teman-teman jangan khawatir. Kalau baru mau mulai berarti Anda di arah yang tepat, ya, di jalan yang tepat. Karena ke depannya bisnis online akan terus berkembang. Ya, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita berjualan online? Yang pertama tentu harus ada produknya dulu. Ya, teman-teman ya, kalau mau jualan nggak ada produknya, mau jualan apa katanya? Ya, produknya dulu. Nah ya, produknya diapain? Nah ya, tadi kita udah lihat teman-teman, kalau di produk ini tadi di toko offline kita gantung-gantung, susun di rak kalau kita punya produknya. Nah, kalau di online kita perlu apa? Yang kita punya produknya kita foto dulu ya. Nah, setelah kita foto baru kita upload ya, seperti itu ya. Jadi fotonya seperti apa? Nah, teman-teman. Nah, yang kita perlukan adalah pertama kamera. Kameranya harus apa? DSLR, wih gila mahal banget katanya. Kalau orang bilang itu kan jutaan kok. Ya, teman-teman nggak perlu yang namanya kamera seperti yang ada di foto ini ya. Kalau teman-teman punya budget silakan, tapi saran saya nggak perlu banget ya. Waktu saya mulai dengan jualan online pun saya nggak perlu kamera secanggih itu. Ya, sampai saat ini pun saya tidak menggunakan kamera secanggih itu ya. Jadi teman-teman hanya perlu yang namanya smartphone ya. Smartphone apa sih? Kamera yang ada di HP-nya teman-teman. Ya. Jadi itu sudah cukup untuk foto produk. Yang penting resolusinya minimal 2 megapiksel ya, jangan di bawah itu ya, karena nanti agak pecah kalau kita pakai di bawah 1 megapiksel ya. Teman-teman gunakan aja yang sekarang kan HP murah ya, smartphone ya, yang sudah canggih banget. Kemarin saya lihat itu harganya juga mungkin di atas 1 sampai 2 juta ya. Nggak perlu yang sama yang 10 juta, yang 20 juta, nggak perlu teman-teman. Gunakan smartphone yang dengan kamera resolusi minimal 2 megapiksel ya. Jadi hemat. Dan yang kedua tentunya teman-teman harus sediakan background. Ya, ini banyak sekali seller-seller ya, penjual-penjual mengambil foto, wah saya mengambil foto di wallpaper aja. Bagus nih background-nya. Ya. Tapi saran saya jangan mengambil foto produk dengan background-nya wallpaper ya, seperti ada gambar bunga-bunga dan sebagainya ya, ada gambar garis-garis ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita menggunakan produk kita ya, kita pasang lalu kita foto, maka produk kita tidak kalau saya bilang tidak mencolok ya, atau tidak terlihat dengan jelas kalau kita jualan nantinya ya. Jadi saran saya teman-teman gunakan background putih ya. Background putih aja cukup, dengan background putih lalu kita foto ya. Atau teman-teman kalau memang pusing, wah saya nggak ada background putih, di foto lalu teman-teman bisa pakai yang namanya link remove.bg. Ya, itu gratis, itu bisa menghilangkan background. Jadi misalnya saya foto di background wallpaper ya, ada bunga-bunganya. Lalu saya foto misalnya gelas saya foto di background yang ada bunga-bunganya seperti ini. Lalu saya mau hilangin dong, gimana cara hilanginnya? Kan susah kalau saya nggak bisa edit. Ya, saya sendiri bukan orang yang jago edit. Ya, jadi susah. Ya udah, kita pakai remove.bg, teman-teman buka di browser, remove.bg. Ya, di situ teman-teman tinggal ambil aja foto yang ada background-nya dan otomatis background yang wallpaper ini akan hilang jadi putih semua ya. Jadi otomatis semuanya ya. Jadi itu gratis. Ya ada yang berbayar dan gratis, teman-teman bisa coba yang gratis saja ya. Selama ini saya juga pakai yang gratis. Jadi hemat teman-teman ya. Oke. Lalu apa lagi? Nah, teman-teman kalau foto pastikan teman-teman ada cahayanya. Ya, cahaya. Wah, ini cahaya mahal lagi nih biaya. Nah, teman-teman jangan khawatir.
Kalau di kelas ini, di saya akan mensarankan teman-teman untuk pakai yang hemat-hemat aja, ya. Pakai yang ada aja, ya. Waktu saya start bisnis juga saya pakai yang ada aja. Nggak usah beli, nggak usah mikir sampai jauh-jauh perlu alat canggih. Cahaya, memang ya sekarang ini sudah banyak yang jualan, ya lampu-lampu sorot, ya biar kelihatan bagus, atau lampu ring light, ya biar katanya lebih terang dan sebagainya. Ya, nah itu kalau teman-teman punya budget lebih, it's okay, ya. Sekali lagi kalau punya budget. Tapi kalau misalkan, wah saya nggak mau, saya kan baru mulai, saya takut beli-beli kayak gini nanti tahu-tahu saya nggak laku, ya. Tapi saya yakin laku sih nanti produknya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa gunakan cahaya, pokoknya cahaya ruangan saja, ya. Cahaya ruangan artinya cahaya yang jangan di kamar atau di ruangan yang suram, tapi mempunyai cahaya yang cukup, ya. Artinya lampunya cukup terang dan produknya kelihatan dan sebagainya, ya. Jadi nggak perlu pakai lampu sorot, lampu ini kayak orang profesional, nggak perlu teman-teman, ya. Perlu ya. Dan pastikan jangan gunakan blitz kamera, lampu yang ada di kamera itu yang biasanya cepat gitu ya teman-teman ya. Nah jangan gunakan itu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan blitz dari kamera atau lampu dari kamera itu, maka produk kita akan tidak kelihatan natural. Teman-teman bisa coba deh ya, kalau sekarang kita foto pakai lampu, maka akan kelihatan produknya terang banget tapi belakangnya gelap. Ya, jadi nggak bagus. Kalau nanti kita jualan, kita upload, nggak kelihatan bagus ya. Nah, penting ya seperti itu. Nah, karena nanti kalau kita berjualan online, foto ini paling penting ya teman-teman ya. Kenapa saya sarankan teman-teman melakukan hal ini supaya nanti fotonya teman-teman kelihatan bagus. Produk yang kita jual pun orang yakin dengan produk kita. Ya. Yang keempat tentunya ada model nih teman-teman ya. Nah, model maksudnya apa nih? Nah, model-model ini maksudnya kalau teman-teman yang berjualan aksesoris, fashion, ya misalkan kalung-kalung nih seperti ini, cincin ya atau anting, gelang ya, atau teman-teman jualan baju ya, baju, celana, sepatu ya teman-teman ya. Nah itu diperlukan yang namanya model ya. Kalau ini cuma saran aja. Kalau teman-teman punya model, kenapa sih? Ya supaya orang-orang itu tahu kalau dipakai oleh calon pembeli ya, mereka tahu oh kalau dipakai ini seperti ini ya. Ya kita memberikan penampilan ya. Jadi supaya orang-orang tahu nih kalau kamu pakai produk-produk ini biar kelihatannya seperti ini. Nah, tapi kan permasalahannya ada nomor lagi. Ya, apa? Ya, saya kan kalau sewa model mahal. Nah, teman-teman ya, nggak perlu yang namanya sewa pakai jasa model ya. Mungkin teman-teman bisa pakai bukan pakai sih ya. Kita minta izin, mungkin minta tolong dari temannya ya, teman atau tetangga atau istri, pacar ya. Nah, ya supaya bisalah tolong bantu yang tangannya bagus sedikit difoto atau pakai bajunya difoto ya seperti itu ya. Kalau malu gimana? Nggak usah, kepalanya ditutup aja, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan bagian yang di mana kita menjual produknya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Makanya ini penting banget kalau jualan untuk fashion ya. Ini saran saya paling penting. Kalau teman-teman hanya jualan misalkan kalau jualannya gelas ya, produk-produk yang nggak perlu model is okay. Tapi kalau kayak baju fashion, saran saya harus perlu model ya. Karena teman-teman bisa lihat juga di toko-toko offline, misalnya di mall ya. Itu kenapa mall itu menggunakan manekin ya, manekin yang mungkin kalau yang cowok-cowok, meja cowok itu manekinnya selalu six pack ya, teman-teman tahu ya. Nggak ada manekin yang gemuk ya. Saya nggak pernah lihat sih. Kalau teman-teman pernah lihat, kasih tahu saya. Saya nggak pernah lihat. Tapi setahu saya manekin itu selalu dibuat bodinya bagus ya. Ya bodinya bagus terus itu six pack. Ya sama juga wanita, kalau manekin wanita selalu dibikin langsing. Ya, mohon maaf nih teman-teman ya. Memang langsing ya. Nah, kenapa? Karena mereka ingin meyakinkan orang bahwa nih kalau dipakai kayak gini bagus loh. Nah, seperti itu ya. Walaupun nanti kalau kita beli, nanti pas kita pakai, lah tadi dipakai six pack soalnya. Kalau di saya mungkin pakainya one pack ya, gede perutnya ya. Jadi nggak pas. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu pentingnya model. Oke? Lalu nah, ini yang saya bilang, yang tadi ya, kita back lagi ke indoor, yang namanya background putih. Nah, background putih ini gimana kok kalau kita nggak punya? Tadi kita bisa pakai nama remove BG. Nah, teman-teman juga bisa
menggunakan mungkin kain putih, ya. Apakah saya harus beli yang namanya roll? Ya sekarang banyak sih, ada yang jual ya. Kalau setahu saya yang jual-jual seperti box seperti ini ada yang sekitar 200, 300, 400, ada yang 500 tergantung ukurannya ya. Atau kita bisa punya kain yang namanya buat foto, itu juga ada dijual juga di online ya. Tapi teman-teman kalau memang berat untuk beli budget itu ya nggak usah, kita bikin aja pakai box. Menurut saya pakai box saja ya. Box apa? Box mie instan atau box apa aja lah teman-teman. Pokoknya kotaknya segini ya, terus belakangnya teman-teman bisa pakai kain atau kertas atau karton yang warna putih ya. Lalu kita bisa bikin foto seperti di gambar ini ya, kasih cahaya sedikit ya. Lalu sudah difoto aja, langsung punya background putih. Ya simple kan? Jadi simple. Jadi teman-teman nggak usah perlu keluar budget sebanyak wah saya harus keluar ini kamera, harus punya foto studio, nggak perlu ya teman-teman ya. Lalu yang di outdoor kita juga bisa nih pakai foto-foto di outdoor. Nah kalau foto-foto di outdoor saran saya antara kita di pagi hari ya atau sore hari ya sore hari. Kenapa? Kenapa jangan di jam 12 siang? Jangan dia bilang siang banget karena mataharinya terlalu terang ya. Menurut saya kalau kita foto di siang hari itu cahayanya terang banget, akhirnya foto kita bagus ya? Ya bagus sih, cuman kurang bagus menurut saya sih. Ya lebih bagus di antara pagi hari atau sore. Ya biasanya warnanya lebih natural, warnanya lebih dapat. Ya bayangkan kalau itu lampunya terang banget nih, ya seperti yang di gambar indoor ini, nanti warna sepatunya akan warna pinknya akan kelihatan putih, seperti itu, kayak pucet gitu. Ya teman-teman ya. Ya ini ada tips triknya untuk nanti teman-teman foto-foto produknya teman-teman. Ya, oke. Nah, terus juga apalagi yang harus kita lakukan? Nah, kalau tadi kita bahas mengenai foto, cara fotonya, ya, sebagainya. Nah, ini adalah yang paling penting, teman-teman ya. Yaitu kita kalau kita mau foto produk, pastikan teman-teman foto dengan detail. Ya, detail. Kok harus detail? Detail maksudnya gimana? Detail maksudnya, nah seperti ini. Kalau kita ada jualan tas seperti contoh ini, nah misalkan bahannya apa, besinya kokoh, kita fotoin. Lalu kita juga fotoin dari depan, posisi samping, kiri, kanan, atas, bawah, semua harus difotoin. Loh, kok harus difotoin? Ya, nah, kalau di offline, ya orang datang ke toko kita, mereka akan pegang produknya, mereka akan lihat-lihat sendiri, benar ya? Nah, mereka akan lihat putar-putar produknya sendiri. Tapi kalau kita di dunia online, mereka nggak bisa ambil produknya lalu melihat-lihat. Ya, jadi kita sebagai penjual harus memperlihatkan produk kita ke pembeli. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kita harus lihatin, nih, kalau produk saya dari depan seperti ini, dari belakang seperti ini, dari atas seperti ini. Nah, pastikan teman-teman foto detail produk, kalau ada ukurannya juga difoto. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini tipsnya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman ini tips yang disarankan ya teman-teman ya. Pakai background putih ya supaya produk kita lebih menonjol. Boleh nggak warna lain ya? Warna lain boleh aja. Yang penting produk kita lebih menonjol daripada backgroundnya ya. Jangan sampai tersamar gitu ya. Lalu foto produk kita harus lebih besar daripada backgroundnya. Jangan seperti ini. Misalnya ini jualan tas ya. Jualan tas itu aksesoris di belakangnya itu ada pot ya, misalnya ada pot yang di meja, lalu ada apalah aksesoris lainnya. Nah, kalau itu lebih besar, maka orang akan bingung nantinya. Ya, orang ini yang dijual potnya atau tasnya. Nah, ini jadi pertanyaan ya. Jadi teman-teman pastikan kalau kita jualan, pastikan produk yang kita jual lebih besar daripada background-nya, ya, menguasai keseluruhannya, ya. Lalu juga yang tadi yang saya bilang, pastikan ada juga foto-foto yang menunjukkan cara penggunaannya atau kalau dipakai bagaimana, ya, sama juga ya teman-teman ya, dan detail produknya, ya, misalnya depan, belakang, kiri, kanan harus ada juga, ya. Ini tipsnya teman-teman boleh dicatat. Oke. Nah, ini juga ya, kalau misalnya kita jualan produk, pastikan yang tadi saya bilang ada posisinya itu ada di tengah produk kita. Kalau ada logonya, pastikan logonya itu, misalnya teman-teman ada logo nih, saya mau kasihlah logo toko. Jangan tokonya itu menutupi semua foto ya produknya ya. Nanti kalau produk saya diambil fotonya gimana? Nah, ini pertanyaan nih yang paling sering ya teman-teman ya. Jadi
saya udah foto capek-capek, tapi tahu-tahu foto saya diambil orang, ya. Kalau gini ya, nah teman-teman, kalau disarankan memang foto untuk logo atau nama toko kita itu ada di sebelah kiri atas, ya, kecil dan supaya kelihatan elegan, ya sebenarnya supaya kelihatan elegan dan profesional sih. Nah, kalau teman-teman misalkan takut foto saya udah saya foto sendiri, terus diambil sama orang, ya teman-teman bisa membuat watermark, ya. Kalau saya bilang watermark itu adalah nama toko yang ada di produknya, di foto produknya, tapi tersamar. Biasanya kita buat, teman-teman yang tahu edit mungkin kita buat seperti jangan terlalu menonjol tapi tersamar, ya biasanya transparan sedikit, tapi kelihatan, gitu. Ya supaya nggak menutupi, atau bisa juga sedikit aja menutupi produknya di ujung biasanya yang kita kasih. Ya supaya kelihatannya nanti kalau orang mau ambil fotonya kan mereka harus edit lagi, walaupun sekarang udah canggih ya, watermark pun bisa dihilangin, ya seperti itu ya. Oke, tapi teman-teman nggak usah mikir sampai sana, yang penting kita mulai dulu, jualan dulu, upload dulu, ya seperti itu. Percuma kalau kita mikirin ini, karena di luar sana pun sudah banyak banget orang yang punya software yang bisa copy lalu menghilangkan watermark dan sebagainya. Ya kita nggak bisa apa-apa karena software itu udah berkembang terus, ya. Foto toko saya pun sudah diambil di mana-mana, dan saya juga nggak bisa apa-apa, ya. Walaupun saya sudah banyak tulisan nama toko saya, ya. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah foto produknya, sudah ada produk, sudah foto, nah tugas kita adalah sekarang menguploadnya ke dalam Shopee. Ya, sebelum kita upload nih, ini tugas yang paling penting, teman-teman. Sudah ada produk, sudah ada foto, saya sudah siap jualan. Terus caranya gimana? Nah, oke. Nah, kalau di Shopee, saya bisa bilang sebagai algoritma. Algoritma itu apa sih? Nah, teman-teman perlu pahami dulu, algoritma itu adalah otaknya mesin pencarian. Ya, kalau teman-teman yang sekarang nih sebagai pembeli, ya, sebagai pembeli buka aplikasi Shopee, kalau mau beli sesuatu ngapain? Biasanya ketik ya, teman-teman ya. Ketik sesuatu lalu nongol produk-produk, ya, muncullah produk-produk. Nah, yang membuat itu muncul ke halaman HP kita, ya, itu siapa? Itu adalah si algoritma, ya, sistem di balik sistem Shopee ini. Ya, itu yang kita sebut sebagai otaknya. Jadi si otak ini yang menggerakkan, oh, ini si pembeli lagi nyari misalnya kemeja. Ya udah saya tampilin aja kemeja semua. Nah, ya teman-teman ya, jadi dia pinter dia nih. Makanya saya bilang otaknya nih pinter dia. Ya, jadi dia tahu apa yang akan ditongolkan. Oke. Nah, oke, nah jadi berdasarkan apa sih? Yang pertama adalah berdasarkan kata kunci yang relevan. Ya, kata kunci itu apa? Nanti saya ini, dan produk yang relevan. Ya, jadi kata kunci sama produk ini harus sama. Misalkan kita kemeja, ya produknya harus kemeja. Jangan kemeja, lalu produknya celana, ya nggak cocok. Ya, lalu yang ketiga tentunya performa dan kelengkapan konten produk, di mana mereka sistem ini akan lihat udah betul belum produknya, terus performanya gimana, ya reviewnya gimana. Nah itu si algoritma itu yang akan mensortir untuk ditampilkan atau tidak, ya seperti itu. Oke. Nah ya dari tadi kita ngomongin kata kunci itu apaan sih? Nah teman-teman, kata kunci adalah kata-kata yang biasa diketik oleh calon pembeli untuk mencari produk. Ya, orang-orang yang masuk ke dalam Shopee, ya biasanya orang-orang itu adalah orang yang ingin beli sesuatu. Ya, pengunjungnya sudah mau beli sesuatu. Ya, karena Shopee ini adalah marketplace di mana orang bisa tadi kita bahas penjual dan pembeli. Maka orang yang datang masuk ke Shopee, orang yang buka aplikasi Shopee adalah orang-orang yang ingin beli sesuatu. Ya, paham ya? Ingin beli sesuatu, beda dengan orang-orang yang buka sosmed, sosial media. Kalau orang-orang yang membuka sosial media adalah orang-orang yang mencari biasanya informasi dan hiburan. Ya, rata-rata seperti itu. Walaupun sekarang Shopee sudah ada Shopee Video, ya, tapi baru-baru mulai, ya. Mudah-mudahan itu dapat meningkatkan traffic kita juga nantinya. Oke? Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya kata kunci di dalam produk kita. Kata kunci itu apa? Kata kunci itu seperti tadi saya bilang, kata-kata yang digunakan oleh calon pembeli untuk mencari produk. Ya, teman-teman bisa dapatkan kata kuncinya di mana? Teman-teman buka aja di shopee.co.id. Kalau saran saya melalui PC atau laptop, ya. Kalau teman-teman nggak ada, bisa pakai
handphone juga boleh ya, tapi kalau saya lebih sarankan pakai laptop sih, pakai PC ya, pakai komputer, lebih enak kita nantinya untuk upload dan sebagainya. Ya, teman-teman tinggal ketik aja ya, misalkan ini saya menjualkan kemeja, ketik aja kemeja, maka akan ada yang namanya list kata kunci ya, yang biasa digunakan oleh calon pembeli. Jadi Shopee ini sudah mengumpulkan kata kunci yang biasa diketik oleh calon pembeli. Jadi di pembeli sana ketiknya apa aja, kita kan nggak tahu. Mereka nyari produk ketik apa sih? Nah inilah yang diketik. Jadi kalau teman-teman sudah dapat, pakai kata kuncinya, misalkan kemeja, kalau misalkan baju, ya ketik aja baju apa yang mereka ketik. Lalu tulis aja, ya teman-teman listkan aja di dalam notepad atau Excel atau di kertas sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Tinggal diketik aja semuanya. Ya, nanti pilihlah kata kunci yang relevan dengan produknya, teman-teman. Misalkan kemejanya kemeja pria, ya udah saya tulisnya kemeja pria, jangan kemeja wanita, yang relevan, ya teman-teman ya. Pendek, lengan pendek atau lengan panjang, ya. Modelnya apa? Nah, tulis saja ya. Oke. Setelah itu, teman-teman juga bisa gunakan dua kata kunci ya. Jadi yang tadi kita kemejanya, misalnya kemejanya kemeja pria. Nah, ini yang saya sebut. Ada kemeja pria. Kemeja pria ini bisa saya bilang sebagai kata kunci utama. Ya, kata kunci utama. Dan berikutnya adalah kata kunci turunan. Turunan yaitu lebih spesifik. Kemeja prianya lebih ke pendek atau panjang. Ya, motif atau polos. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Pilihlah kata kunci yang relevan. Ya, jangan semua dicatat. Ya, jangan semua. Jadi kalau misalkan kemejanya lengan pendek ya pendek aja, yang panjang nggak usah. Nanti panjang untuk produk yang panjang. Ya, seperti itu ya. Teman-teman tinggal kumpulkan aja semuanya, ditulis di notepad atau di Excel atau di kertas. Ya, lebih spesifik lebih bagus. Kenapa sih lebih spesifik lebih bagus? Nah, teman-teman, untuk kata kunci seperti ini, artinya kalau customer ada pembeli ya, calon pembeli mengetik kata kunci misalnya nih kemeja pria, maka akan ditampilkan produk-produk kemeja pria, ada yang polos, ada yang motif, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang segala macam lah, ya warna apapun ada, ya kemeja pria, ya. Nah jadi kalau kita pakai gunakan kata kunci seperti kemeja pria aja, lalu kita nggak mau pakai yang turunan, maka kita berkompetisi dengan semua kemeja pria. Ya, ingat tempat marketplace seperti Shopee adalah tempat orang berjualan. Jadi kita berkompetisi dengan banyak seller, banyak penjual. Jadi kalau teman-teman menggunakan kemeja kata kunci turunan, misalkan saya menjual kemeja pria pendek, lengan pendek, ya, maka akan ditampilkan semua produk yang mempunyai kemeja pria lengan pendek. Maka teman-teman akan dikecilkan kompetisinya. Ya, paham ya? Nah, kalau kompetisinya lebih kecil, maka tingkat orang beli pun menemukan produk kita pun akan lebih tinggi. Jadi teman-teman lebih mudah berjualan, ya. Ya, contohnya kalau teman-teman masuk ke satu pasar ya, ke satu pasar berjualan sayur, contohnya berjualan sayur ke Blok A, di mana semua orang berjualan sayur, ya. Lalu teman-teman, wah saya nggak mau masuk sini, susah jualannya, semua orang jualan sayur, terus harganya murah-murahan, seperti itulah contohnya. Lalu teman-teman lihat, oh ada nih Blok B-nya, lah yang jualan sayur ada sih, cuman nggak banyak. Ya udah, yang lainnya jualannya mungkin sayurnya beda. Ya udah, saya masuk ke area situ supaya tingkat orang menemukan produk saya, menemukan toko saya lebih mudah, dan tingkat untuk orang terjadi penjualan pun lebih mudah. Ya, jadi kata kunci ini adalah seperti pasarnya teman-teman. Ya, pastikan teman-teman memilih kata kunci yang relevan. Gunakan ya 2 atau 3 kata kunci. Ya, pastikan seperti itu. Oke, teman-teman listkan dulu. Nah, teman-teman seperti ini ya. Nah, teman-teman kalau sudah meliskan kata kunci, ya misal kemeja pria batik, lengan pendek, cowok. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sini ada pria, ada cowok. Ya, jadi teman-teman harus bisa ya mendapatkan kata kunci seperti ini. Yuk kalau pria kata-kata yang biasa orang sebut apa? Cowok pakai K atau cowok ya, atau apalagi laki-laki ya, laki-laki. Nah, itu ya tadi saya belum catat juga. Nah, itu juga bisa. Nah, ternyata teman-teman juga bisa lihat ya, ternyata ada loh orang-orang yang salah eja. Misalkan kemeja nih, kemeja kan tulisannya KEMEJA ya. Lalu ada juga yang tulisannya KAMEJA, kameja.
Nah, ya teman-teman, Kameja ini gimana? Nah, berarti kan ada loh, ternyata orang yang menggunakan kata-kata seperti ini ada aja. Ya, jadi ini ada pasarnya. Kalau memang ada, coba teman-teman search deh di search engine itu, di volume pencarian, di mesin pencarian, ternyata ada kata-kata seperti itu. Berarti kan ada orang yang ketik, ada orang yang menggunakan kata itu untuk mencari produknya. Kenapa enggak kita gunakan aja supaya kita menguasai kata kunci itu? Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunakan juga kemeja pria, kemeja batik cowok, ya seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu semua, kita tinggal listkan aja, ya. Nah, polanya gampang nih teman-teman, dari kiri ke kanan. Oh, kalau sudah dapat ini gimana nih? Sudah dapat kata kuncinya, terus kita bikin judulnya gimana? Nah, teman-teman, pastikan teman-teman, ya, pokoknya simpelnya kiri ke kanan, ya, kemeja pria lengan pendek bahan katun. Nah, di sini kita sudah dapat beberapa kata kunci. Misalnya kemeja pria, ya, tadi satu kita ketemu. Kemeja pria lengan pendek, kemeja pria pendek, itu udah 3, ya, bisa. Kemeja pria bahan katun, udah 4, ya, seperti itu, udah dapat 4 kata kunci. Lalu teman-teman juga bisa lihat nih, kemeja batik cowok lengan pendek, dapat berapa? Kemeja batik, kemeja batik cowok, kemeja batik pendek, lengan pendek 5, bahan katun, warna, ya sudah dapat 7 atau 8 tadi itu. Banyak, ya. Jadi teman-teman pastikan kumpulkan aja, lalu kita bikin satu kalimat yang saya bilang SEO friendly atau yang mudah ditemukan oleh si algoritma ini. Ya, lalu kemeja batik pria lengan pendek warna merah. Nah, pertanyaannya biasa, kok boleh nggak kalau kita ngulangi kata-kata kemeja pria lengan pendek, kemeja pria. Nah, saran saya jangan melakukan pengulangan kata-kata. Ya maksimal 2, ya maksimal 2 masih oke. Misalkan kemeja pria pendek, kemeja pria lengan pendek, kemeja pria bahan katun, itu sudah pengulangan, ya. Nah, si algoritma ini, si otak mesin pencarian ini nggak suka yang namanya pengulangan. Jadi mereka itu sistem ini kalau mendeteksi ada hal-hal seperti itu, kemungkinan besar produk kita akan disebut sebagai spamming. Wah, ini produk mencoba untuk spamming. Artinya spamming ini mencoba untuk mengambil semua kata kunci, itulah dianggapnya seperti itu. Ya, itu yang namanya spamming. Lalu, nah makanya teman-teman jangan mengulangi kata-kata seperti itu. Ya, misalkan teman-teman mau mengulangi ya, mungkin kemeja pria lengan pendek, oke, titik. Misalnya contoh ya. Lalu kemeja pria bahan katun. Nah, itu masih oke. Ya, kalau 2 masih oke. Ya, asal jangan diulang-ulang lebih dari 2, lebih 4, 5 ada kemarin saya ketemu. Semua ditulisin. Ya, supaya nanti ketemu. Nah, iya kalau ketemu bagus, kalau nggak ketemu dianggap spamming. Produk kita akan diturunkan oleh sistem. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan mengulangi kata-kata berulang-ulang. Oke? Oke. Nah, ini ya, pentingnya judul produk. Nah, pastikan teman-teman ada gunakan 1 atau 2 kata kunci. Ya, maksimal kalau ini masih 100 karakter, sekarang di Shopee ini sudah bisa 255 karakter. Ya, jadi bisa banyak kata kunci. Ya, tampilkan kata-kata. Ya, walaupun kita tahu orang biasanya kalau ketemu produknya itu yang dilihat adalah foto dan judulnya. Ya, biasanya seperti itu. Ya, fotonya, foto thumbnail. Nanti kita bahas foto thumbnail. Ya, foto thumbnail, lalu langsung kelihatan ke judulnya. Bener nggak nih, produknya apa nih? Nah, itu ya, teman-teman ya. Oke, nah ini adalah formatnya. Ini format penamaan produk yang bermerek, kalau saya sebut ya, bermerek ya. Merek maksudnya gimana? Ada mereknya, ada brandnya. Biasanya merek-merek yang sudah populer. Ya, kalau contoh di sini ada brands. Nih brands nih, ini Essence of Chicken Saripati ya, Saripati ayam ya, Saripati ayam. Nah, ini cukup terkenal ya, cukup terkenal lah ya. Nah, orang-orang ini atau Asus lah, saya gunakan foto yang kedua, teman-teman bisa lihat yang kedua. Ini paling mudah. Asus VivoBook Flip 14. Ini adalah laptop atau PC yang cukup populer ya, merek Asus. Nah, Asus ini ya sudah menjadi kata kunci. Kok bisa merek ini jadi kata kunci? Kalau merek ini sudah populer, sudah ada orang tahu, maka merek-merek ini akan menjadi kata kunci. Contohnya lagi Samsung ya, atau Apple ya, Nike, Adidas, itu adalah merek-merek yang sudah populer di mana orang-orang akan mencari merek tersebut, merek tertentu ya, merek tertentu atau merek tersebut lah benar ya, untuk yang mereka sukai ya. Jadi misalkan nih
saya ingin mencari Samsung. Jadi saya udah tahu, saya mau mencari Samsung tipe sekarang S berapa ya? S22 ya kalau nggak salah di TV soalnya. Ya S22. Nah, maka saya akan ketik aja Samsung S22 karena saya sudah tahu brandnya, ya. Brand ini menjadi kata kunci yang akan saya cari di mesin pencarian dan saya juga udah tahu tipenya apa supaya produk ini tampil di mesin pencarian. Ya, paham ya? Nah, ya ini kalau teman-teman yang berjualan brand. Kalau teman-teman yang nggak berjualan brand, bisa abaikan. Ya, teman-teman. Ya, tapi teman-teman perlu pahami juga kenapa sih ada orang yang menggunakan brand-brand ini. Kalau nggak usah, karena brand ini sudah populer dan pencariannya ada. Orang di luar sana, calon pembeli, ada yang mencari brand-brand tertentu. Orang-orang yang fanatik dengan brand tertentu, ya carinya brand itu aja. Misalkan saya cuma mau beli handphone mereknya Apple, saya nggak mau beli yang Samsung, saya nggak mau beli yang Xiaomi, saya nggak mau beli, saya taunya Apple doang. Nah, ada orang yang seperti itu, ya. Jadi kalau brand-brand yang udah populer adalah brand di mana mereka merek ini sudah menjadi kata kunci, ya. Nah, kalau yang ketiga itu salah, ya. Teman-teman bisa lihat di sini kenapa? Karena itu cuma memberikan speknya aja, ya. Speknya aja gimana? Ada nggak yang cari? Ada aja sih, nongol, teman. Kecil kemungkinan, ya kecil kemungkinan, nggak salah aja, tapi kecil kemungkinan. Ini nggak disarankan, ya nggak disarankan untuk menampilkan seperti ini, ya. Oke. Nah, lalu juga di sini, ini yang saya sebut sebagai spam keyword, ya. Nah, teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada green tea seed serum, ya serum, ya yang dijual adalah serum, ya serum ya. Walaupun saya nggak tahu apa itu serum, tapi mungkin ibu-ibu di sini tahu ya yang biasa suka untuk makeup ya. Lalu di sini yang foto kedua di sini coba menjualnya dengan serum dan cleanser. Nah, apa nih? Jadi bedanya apa? Serum dan cleanser ini adalah produk, setahu saya adalah produk yang berbeda. Ya. Ini adalah serum ya serum, cleanser ya cleanser, adalah produk berbeda. Tapi si seller ini mencoba untuk meng-spam keyword, yaitu mencoba untuk mengambil pasar dari si cleanser, ya cleanser ini, ya atau lotion ya, ini, ya seperti itu, ya. Jadi ini adalah salah, ya kalau teman-teman membuat demikian, maka kalau ketahuan oleh sistem, maka produk teman-teman juga akan diturunkan, ya. Dan itu juga melanggar, bisa kena poin juga, poin pelanggaran, ya. Jadi jangan coba-coba untuk men-spam keyword seperti ini, ya. Oke. Lalu di sini juga, nah ini ada nih kata-kata seperti hot item, best seller, diskon, gratis ongkir, sebaiknya jangan digunakan, ya teman-teman ya. Nah ini banyak sih, biasa kalau saya lihat ada orang yang menggunakan, oh ini hot item nih, seperti yang nomor yang sebelah kanan saya nih, ya hot item bla bla bla. Nah ya, nah ini saran saya jangan ya. Nah ini sistem tidak suka dengan kata-kata seperti ini. Kalau mereka mendeteksi ada kata-kata seperti ini, ya produk kita akan diturunkan. Ya artinya apa? Kalau diturunkan, tidak mungkin sulit untuk untuk dipanggil oleh mesin pencarian, ya untuk ditampilkan, atau bisa jadi jarang-jarang ditampilkan. Ya bisa jadi ya udah nggak tampil. Ya kayak gitu. Jadi sebaiknya teman-teman jangan gunakan kata-kata seperti ini. Ya menurut saya nggak efek juga sih. Ya pakai-pakai seperti ini. Ya, oke. Nah, yang berikutnya emoticon. Nah, teman-teman, emoticon, simbol dan hashtag jangan digunakan ya. Misalnya nih ada di bagian bawah, teman-teman boleh catat ya, ada tanda kurung, ya curly, dolar, ya tanda seru, hashtag, persen, itu jangan digunakan di judul ya. Nah, ya judul ya, teman-teman jangan pernah digunakan di judul karena sistem juga nggak suka dengan emoticon seperti ini, ya, dan itu juga nggak ada trafficnya menurut saya. Terus boleh nggak kalau garis miring, garis tegak? Boleh, itu boleh nggak masalah. Tapi itu juga nggak ada efeknya sebenarnya, ya. Teman-teman ada yang tanya, oh efek nggak sih huruf besar, huruf kecil? Itu nggak ada efek, mau huruf besar, huruf kecil, ya. Si sistem hanya tahu alfabetnya aja, ya. Jadi mereka cuma bisa baca, nggak peduli itu adalah huruf besar atau huruf kecil, ya. Dan simbol-simbol seperti ini pun tidak ada efeknya, ya malah akan nanti pengaruh di mana sistem nggak suka, maka sistem ini kan sudah ada di program ya, kalau mereka nggak suka ya udah kita produknya akan diturunkan, ya teman-teman ya. Oke, lalu
Nah, ini ya, manfaat judul produk apalagi. Jadi iklan produk serupa lebih optimal. Nah, ini kalau kita iklan ya, kalau kita iklan produk serupa, maka produk kita pun akan lebih sering ditampilkan ya. Lalu pencarian ya, pencarian dengan kata kunci ya. Oke, seperti itu ya. Jadi pembeli juga mengetahui produk dengan mudah dengan adanya judul produk yang kita mungkin lebih spesifik ya, lebih spesifik dengan produk yang kita jual. Oke. Nah, oke teman-teman. Tadi kita lihat ya. Nah, kalau sudah ketemu semua nih, semua udah kita judul produk, tadi foto udah, terus apalagi sih thumbnail. Thumbnail ini apa sih? Thumbnail ini adalah saya bilang foto utama. Ya, foto utama. Jadi seperti apa? Nah, ini ya. Jadi thumbnail ini adalah foto-foto yang ditampilkan ditampilkan saat produk kita ditemukan oleh mesin pencarian. Ya, jadi adalah foto utamanya yang pertama kali customer akan lihat atau calon pembeli lihat. Ya, jadi ini adalah foto-foto yang harus bisa membuat pembeli atau calon pembeli jatuh cinta kepada produknya kita. Atau saya sebut pandangan pertama. Ya, saat mereka ketemu nih kata kunci misalnya kemeja pria, wah foto itu mereka akan lihat kan banyak foto nih. Yang mana mereka harus lihat, harus kunjungi, dan itulah fotonya. Ya, foto yang bisa membuat orang jatuh cinta ke produk kita dulu. Ya, lalu mereka akan klik ke sana. Jadilah traffic. Ya, jadi fotonya seperti apa? Ya, bayangkan ya teman-teman ya, kalau fotonya teman-teman misalnya nih, saya jualan kemeja batik ya dari misalnya contoh lah kemeja batik dari satu supplier, contoh aja. Ya, lalu ya udah saya pakai fotonya dari supplier aja semuanya sama. Lah, bayangin kalau saya menggunakan kata kunci yang sama, foto yang sama, kalau kita berjualan di pasar yang sama, yang ada semua fotonya sama. Terus yang mana yang mau dikunjungi? Kalau nggak ada perbedaan. Makanya kalau teman-teman di sini yang berjualan misalnya produk yang sama, saran saya jangan menggunakan foto utamanya atau foto thumbnailnya sama dengan mungkin kompetitor yang mengambil produknya dari supplier yang sama. Sebaiknya dibedain ya supaya ada perbedaan di sana orang pun akan datang. Ya, kalau sama semua yang dilihat apa? Udah, kalau misalnya fotonya sama semua, yang dilihat adalah harganya. Udah nggak bisa lari lagi. Ya, customer biasanya seperti itu. Mereka lihat fotonya sama semua, ini produknya sama semua, udah cari aja yang paling murah. Nah, biasanya kayak gitu. Ya, itu karakternya. Ya, oke, teman-teman ya. Nah, ya. Nah, jenisnya gimana? Kalau foto utama itu pastikan teman-teman minimal ukuran adalah 500 pixel ya, biasanya seperti itu. Dan jika ada pilihan warna, teman-teman pastikan ada warnanya nih seperti ini. Bikinlah kotak-kotak kecil-kecil juga ya di bagian bawah ini supaya orang juga datang, oh ternyata misalnya sepatu ini ada warna lain juga ya. Lalu juga sebutkan juga keunggulannya apa, bayar di tempat atau misalkan bahannya apa ya, mungkin jahitannya rapi, ya bahan lentur, ya seperti itu. Itu adalah keunggulan produk kita, ya seperti itu ya. Atau gratis ongkir itu biasanya, ya keunggulan produk kita juga, ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan, jangan sama-sama seperti yang toko sebelah atau toko kompetitor. Ya kalau sama, akhirnya orang akan lihat ke harganya aja, ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah ini contoh-contoh juga, contoh-contoh untuk thumbnail ya. Nah, di sini ada gratis ongkir, ya, karet lentur, ya. Terus ada yang namanya made in Vietnam. Mungkin di kompetitor, mungkin di toko sebelah itu ada yang namanya lebih murah, tapi mungkin buatan lokal, mungkin, ya. Mungkin di sini karetnya lentur, ternyata yang di sebelah karetnya saya sudah beli, ya keras kok. Wah beda nih bahannya. Nah, mungkin bisa kita sampaikan keunggulan dari produk kita. Ya, lalu teman-teman juga lihat di sini juga ada misalkan beli satu gratis satu. Wah ini kan menarik ya, satu gratis satu ini maksudnya putih dapat satu putih satu hitam atau satu pasang putih atau satu pasang hitam. Ya ini berbeda ya teman-teman ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin bisa orang masuk dulu ke dalam produk kita. Ya kalau sudah masuk berarti mereka sudah jadi. Kalau mereka sudah klik, artinya kalau sudah masuk, mereka sudah klik masuk ke dalam produk kita, berarti mereka sudah menjadi pengunjung toko kita. Ya, nah untuk nantinya terjadinya orderan apa enggak itu tergantung dengan foto kita yang tadi kita bahas. Ya, ada detail produknya,
fotonya bagaimana, itu adalah penawaran-penawaran supaya orang yakin dengan produk kita. Nah, kalau foto utama ini adalah foto di mana kita membawa traffic atau membawa pengunjung masuk ke dalam toko kita, ya, ke dalam produk kita dulu. Oke. Nah, di sini juga ada satu lagi contoh, yaitu garansi atau kita bisa kasih free anti gores, ya, seperti itu. Oke. Nah, ya, jadi teman-teman bisa gunakan hal thumbnail seperti ini supaya nanti untuk mendatangkan pengunjung ke dalam toko. Oke. Nah, setelah teman-teman masuk ke dalam toko kita, tadi sudah ada foto-foto produknya yang menjelaskan atau deskripsi produk, ya, menjelaskan orang tentang produk kita. Nah, teman-teman juga bisa yang nantinya gunakan juga fitur-fitur promosi. Ya, di sini fitur-fitur promosi akan disampaikan oleh Pak Sugeng. Oke, silakan Pak Sugeng. Saya stop share dulu. Ya. Oke, thank you Pak Johannes. Teman-teman, apakah masih sangat semangat? Udah jam 8 lebih nih ya. Semoga masih semangat ya. Saya mungkin tidak akan lama karena kita nanti akan konsen tanya jawab. Materi saya sebenarnya cukup banyak, tapi saya akan coba bawakan dengan agak cepat saja. Semoga dalam waktu 30 menit bisa selesai ya, teman-teman ya. Oke, saya akan share screen. Saya akan menambahkan apa yang sudah Pak Johannes sampaikan. Jadi kalau teman-teman kita ini belajar di Shopee, memang ini seperti kepingan puzzle. Kita nggak bisa hanya belajar satu kali kemudian sudah selesai, karena biasanya pun setiap kita ngadain kelas itu adalah perbagian yang harus disatukan. Sehingga terkadang kalau teman-teman di sini yang ingin belajar intens, kita pun juga ada paket privat. Kita juga kadang beberapa perusahaan pun privat dengan kami untuk step by step-nya gimana. Ada juga yang kemudian sudah jualan, tapi kita cek tokonya, kita masuk ke dalam tokonya, istilahnya kita ada bedah toko. Nah, di sanalah kita baru bisa tahu sedetail apa dan masalah apa yang bisa terjadi. Nah, di sini teman-teman, kalau yang baru berjualan, nanti step by step mungkin bisa belajar per part yang akan biasa kami sampaikan, dan teman-teman nanti bisa gabungkan. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Johannes. Ini sedikit mengenai saya. Memang sebelum di Shopee saya banyak di sebelah di Lazada. Saya pun banyak ketemu dengan Pak Johannes di Lazada. Nah, saya akan next. Nah, ketika kita berbicara tentang bisnis online, ada 3 faktor utama yang teman-teman harus selalu perhatikan. Tadi yang Pak Johannes bahas tadi itu baru satu hal, yaitu adalah yang dinamakan dengan traffic atau jumlah pengunjung yang masuk ke dalam toko. Jadi kalau kita jualan ya kita memang harus mengupayakan pengunjung masuk ke toko kita. Itu hal yang mutlak. Kalau jualan offline pun sama saja, tidak ada pembeli ya tidak ada penjualan. Itu hukum yang pasti. Nah, yang pertama teman-teman harus mengupayakan apa yang namanya traffic ini. Yang tadi Pak Johannes sudah jelaskan, intinya tadi itu hanya untuk mendapatkan traffic. Jadi tadi jelasin panjang lebar itu cuma untuk traffic dulu teman-teman. Baru orang masuk ke dalam toko Anda. Nah, setelahnya nanti saya akan bahas yang ini, konversi. Konversi itu adalah perbandingan jumlah pengunjung yang masuk ke toko dibanding yang beli. Gampangannya yang masuk berapa, yang beli berapa. Semakin banyak, semakin bagus. Ini pakai persentase dalam persen. Nah, kemudian penjualan per pesanan. Jumlah penjualan dibagi dengan total pesanan. Kalau ini adalah rata-rata berapa duit yang dihabiskan konsumen dalam toko kita. Semakin besar, ya semakin suka. Karena berarti dia borong, ya kan teman-teman? Nah, kenapa 3 hal ini penting? Teman-teman harus selalu mengupayakan 3 hal ini dalam berjualan online, karena ketika 3 hal ini dikalikan, hasilnya adalah penjualan. Semua pasti pengen dong omset penjualannya naik. Siapa di sini yang tidak ingin omset penjualannya naik? Kalau teman-teman ingin naikkan penjualan itu simpel, cukup naikkan salah satu faktor yang ada dengan catatan 2 faktor yang lainnya tetap. Tapi kalau mau nanya gila-gilaan ya naikkan ketiga faktor ini. Jadi teman-teman ingat ya, traffic, konversi, penjualan per pesanan. Hari ini kita akan fokus bahas tentang traffic. Tadi walaupun traffic itu pun masih sekilas teman-teman, tapi saya akan masuk ke konversi. Jadi paling tidak teman-teman dalam satu sesi ini walaupun singkat sudah dapat traffic dan konversi, sudah dapat gambarnya. Nah, kenapa konversi itu penting teman-teman? Pertanyaannya ya. Karena konversi itu adalah salah satu algoritma di Shopee. Jadi tadi Pak Johannes sudah menjelaskan algoritma itu apa, otaknya. Jadi algoritma di Shopee tadi salah satunya adalah berdasarkan konversi. Kalau tadi Pak Johannes berdasarkan interest ya, kata kunci dan sebagainya itu bisa ketertarikan. Kalau saya akan membahas bagaimana tentang algoritma Shopee berdasarkan konversi. Nah, algoritma berdasarkan konversi itu gimana?
Algoritma ini akan menampilkan atau menawarkan produk yang memiliki CTR, click to rate, banyak diklik, dan CR, banyak dibeli, yang tinggi kepada calon konsumen. Jadi produk teman-teman ini gampangannya ya, semakin banyak diklik, semakin banyak yang beli, semakin posisinya bagus. Yang tadi Pak Johan jelaskan, kalau orang klik, orang search, itu munculnya produk teman-teman. Nah itu caranya gimana? Selain dari kata kunci yang tadi Pak Johannes jelaskan, di sini ada yang namanya CTR dan CR. Kata kunci tadi untuk menambah CTR, untuk menambah klik, CR conversion rate adalah untuk menambah posisi tawar produk Anda. Semakin produk Anda conversion rate-nya tinggi atau semakin banyak terjual, produk Anda akan berada di posisi yang jauh lebih baik. Nah, sekarang pentingnya konversi itu apa? Produk yang conversion rate-nya tinggi akan berada di posisi yang lebih baik di pencarian. Teman-teman bisa cek aja, teman-teman search apapun di Shopee, produk apapun yang berada di halaman atas, pasti produk yang sudah terjualnya lebih banyak. Itu pasti. Ya, karena memang Shopee sangat mementingkan ini, di mana conversion rate-nya tinggi, dia produknya berada di posisi yang lebih baik. Nah, rata-rata tingkat konversi di Shopee, kalau ada yang tanya, lah saya nggak tahu konversi yang bagus itu berapa. Konversi toko saya berapa, saya pun nggak tahu. Nah, ini kalau teman-teman di Shopee, data 2021 ya, itu adalah 1,5%. Rata-rata minimalnya itu 1,5. Jadi kalau masih di bawah 1,5, bisa dikatakan masih belum maksimal. Kalau di atas 1,5 sudah dikatakan cukup. Kalau sampai dengan 5, 7, itu bagus banget. Ya, nah teman-teman nanti bisa cek di toko teman-teman konversinya ada berapa persen. Nah, kemudian ketika kita ingin meningkatkan konversi, itu ada strateginya. Caranya gimana? Poin penting yang harus teman-teman pegang kalau ingin meningkatkan konversi adalah usahakan produk terjual dahulu. Apalagi kalau teman-teman seller baru di sini, harus usahakan terjual dulu. Tapi jangan fake order. Kalau fake order nanti teman-teman akan ada resiko. Tapi bisa caranya itu gimana? Dimurahkan dulu di awal. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bisa minta tolong relasi, keluarga, teman untuk beli, berikan ulasan. Paling tidak dapat 10 ulasan. Sehingga posisi produk sudah lebih baik. Usahakan produk terjual dulu. Itu poin penting konversi. Ya, di luar nanti kita akan berbicara fitur-fitur. Tapi kalau untuk awal, kita pakai fitur-fitur pun belum tentu terjual. Jadi yang harus kita kejar dibalik, terjual dulu baru maksimalkan fitur. Ya, teman-teman. Nah, di sini untuk fitur pendukung konversi itu banyak di Shopee. Ya, tapi di sini kita hanya fokus ada 6. Nanti saya hanya bahasnya sekilas saja karena ini sebenarnya praktikal, teman-teman tinggal pakai. Ada yang namanya gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, voucher, promo toko, pakai diskon, dan combo hemat. Nah, yang pertama, ketika kita berbicara gratis ongkir ekstra, saya dorong teman-teman harus join. Bagi yang belum tahu joinnya, teman-teman bisa pakai handphone teman-teman, klik gambar orang di kanan bawah, klik program Shopee, daftar gratis ongkir ekstra. Kenapa ini penting? Nah, di sini ada ilustrasi, teman-teman. Ada konsumen yang tanya, harganya berapa ya, Kak? Nah, penjual tuh dia ngomong, ini produknya tuh harganya 100.000 ya, Pak. Ongkos kirimnya ke tempat Anda 25.000, jadi 125.000. Nah, penjual B itu lebih simpel. Dia bilang harganya 125.000, Kak, tapi sudah gratis ongkir ke tempat Anda. Nah, pertanyaannya rame yang mana? Teman-teman pasti sudah tahu jawabannya ya. Yang lebih laris, yang lebih rame adalah yang penjual B. Sama-sama 125.000 tapi sudah gratis ongkir. Jadi gratis ongkir itu hal pertama yang paling krusial untuk menentukan orang jadi beli atau tidak. Karena di Indonesia alamatnya itu banyak. Negaranya kepulauan, jauh-jauh. Jadi ongkos kirim itu memegang peranan penting. Nah, di sini teman-teman saya dorong daftar gratis ongkir ekstra. Kalau budgetnya mepet, marginnya mepet, saya dorong naikkan marginnya, tapi ada gratis ongkir ekstra. Daripada marginnya mepet, harganya minim, tapi tidak ada gratis ongkir. Konsumen akan lebih suka yang ada gratis ongkir. Nah, setelah itu adalah voucher toko. Voucher itu gunanya itu apa? Kita semua tahu lah voucher itu sudah seperti apa ya. Sekarang itu sesuatu yang harus diberikan kalau orang belanja. Nah, kalau membuat voucher toko, tipsnya yang pertama, teman-teman bikin jangka waktu vouchernya jangan lama-lama. Maksimal 2 minggu. Karena kalau ini voucher toko itu diambil oleh konsumen, nanti akan ada notifikasi, ayo segera gunakan karena voucher mau hangus. Jadi bikinnya jangan lama-lama, jangan 1 tahun,
Jangan setengah tahun, 2 minggu saja bikinnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa bikin diskon voucher yang terlihat besar. Ya, contoh di sini diskon voucher maksimalnya 50% dari margin profit. Margin profit Anda itu 30%, berarti voucher diskonnya tidak boleh lebih dari 15%. Kalau lebih dari itu biasanya teman-teman boncos karena di Shopee masih banyak biaya-biaya yang lain. Jadi ini untuk perhitungan awal, kalau marginnya teman-teman 30%, vouchernya tidak boleh lebih dari 15%. Bahkan kalau saya paling hanya 1 atau 2% saja. Karena nanti teman-teman hitung breakdown dari gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, promo toko, paket hemat, paket diskon, combo hemat, masih iklan. Biasa di Shopee rata-rata bisa sampai 15-20% potongannya. Hati-hati di Shopee, hitung juga. Nah, kemudian kalau kita bikin voucher toko, kita juga bisa, kita harus tahu dulu rata-rata nilai penjualan per pesanan kita itu berapa dalam 30 hari. Ini untuk menentukan. Jadi kita tahu konsumen itu belanja di toko kita tuh nominalnya berapa, kita beri voucher yang sesuai. Jangan belanjanya 100.000 kita bikin minimal pembelanjaan 1 juta. Orang nggak bakal tertarik, masa harus beli 10 kali lipat. Kita harus tahu dulu nilai penjualan per pesanannya itu berapa. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus tahu produk terlaris kita tuh rata-rata harganya berapa. Atau produk termurah di toko Anda itu berapa. Nah, ini kenapa ini penting? Setelah itu kita jumlahkan rata-rata nilai penjualan per pesanan dengan harga produk terlaris atau harga produk termurah. Ini teman-teman patokannya bebas ya. Mau pakai patokan harga produk termurah atau harga produk terlaris. Bebas, nggak masalah. Ditambahkan, setelah itu hasilnya digunakan sebagai minimal pembelian untuk mendapatkan voucher. Jadi setiap toko itu nanti minimal pembeliannya bisa beda teman-teman. Toko saya dan tokonya Anda minimal pembeliannya beda karena bergantung dari harga produk kita dan bergantung dari seberapa sering konsumen itu belanja, nominalnya itu berapa duit. Seperti itu. Jadi faktor-faktornya tuh ada yang mempengaruhi. Nah, setelah kita sudah dapatkan itu, kita lihat di sini nih. Harga penjualan per pesanan kita berapa? Contoh di toko ini penjualan per pesanannya 391.000 karena ini harga produknya cukup tinggi. Nah, setelah kita dapatkan di sana, harga rata-rata nilai penjualan per produk 392. Harga produk termurahnya anggap aja 100.000. Setelah itu kita masukkan dalam rumus tadi, cara membuat voucher toko. 392 ditambah 100.000. Jadi di sini saya gunakan produk termurah ya teman-teman, bukan produk terlaris. Tadi bisa dua ya, bisa produk termurah, bisa produk terlaris. Nah, contoh vouchernya adalah seperti ini. Minimal pembelian 492.000, diskon 1%. Kecil aja diskonnya, karena masih banyak potongan yang lain. Ini contoh ya. Kalau teman-teman bisa kasih lebih, ya bagus. Konsumen akan jauh lebih tertarik. Diskon 1%, maksimal diskonnya 5.000, bisa dibatasi. Atau minimal pembelian 492.000, diskon 5.000, langsung dipotong flat. Jadi kalau kita nentuin voucher toko bisa pakai persentase, bisa langsung pakai nominal. Tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Nah, ini tergantung. Kalau teman-teman ngerasa nominalnya itu terlihat kecil, pakai persentase. Jadi contoh, diskon pembelian 100.000, diskon 10%. Itu kan 10.000. Ya kan? Kalau teman-teman 10% dari 100.000 itu 10.000 akan lebih bagus pakai 10.000 karena terkesan besar. Wah, lumayan ya. 100.000 diskonnya 10.000 jadi tinggal 90.000. Tapi kalau teman-teman cuma tulis 10%, kesannya kecil. Ya, jadi teman-teman sesuaiin aja kira-kira kalau teman-teman dari sisi pembeli ngerasa diskonnya ini lebih menarik yang persen atau yang nominal. Itu masalah psikologi aja. Setelah kita bikin voucher toko, kita juga bisa bikin yang namanya voucher ikuti toko. Nah, ini teman-teman harus bikin nih, karena supaya follower kita nambah. Follower gunanya apa? Segala sesuatu yang kita update di toko kita, follower adalah orang pertama yang tahu. Ada produk baru, dia akan dikasih tahu. Kita live, kita posting feed, dia yang tahu. Jadi follower tuh kita harus usahakan. Tapi teman-teman tidak perlu beli follower palsu. Banyak tuh yang jasa follower dan sebagainya itu nggak guna teman-teman. Teman-teman beli nggak bakal kepake. Ya. Nah, voucher ikuti toko gimana? Prinsipnya kalau voucher ikuti toko itu harus lebih menarik dibandingkan voucher toko. Kenapa? Ya jelas. Kalau voucher tokonya lebih menarik, ngapain harus follow toko kita?
kita harus dalam tanda petik memaksa mereka follow toko kita supaya kita bisa update dan tambah follower. Nah, cara penggunaannya sama, gunakan harga rata-rata produk termula atau terles sebagai acuan. Kemudian hadirkan suasana dengan follow toko kita, belanja apapun, toko kita itu dapat voucher. Kayak tadi contohnya produk termulanya 100.000. Nah, kalau tadi voucher toko kita pakai 492, di sini kita bisa pakai voucher ikuti toko 100.000. Tapi diskonnya lebih kecil. Belanja di 100.000 diskon 2%, maksimal diskon 2.000. Prinsipnya dia kita tarik, yuk follow toko kita tuh menguntungkan. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, setelah kita masuk ke voucher ikuti toko, kita akan masuk ke promo toko, paket diskon, dan combo hemat. Nah, ini saya akan contohkan secara live saja. Nah, seperti ini contohnya. Saya akan share screen supaya waktu lebih cepat. Nah, kita bisa lihat di sini kalau teman-teman kita search kemeja batik, kayak tadi Pak Johannes bilang, yang muncul di sini adalah yang kemeja batik. Judulnya mengandung kata kunci kemeja batik. Ada kemeja batik, kemeja batik, kemeja batik. Ini ada batik, ya kan? Di sini pun ada kemeja. Nah, tapi yang teman-teman pahami di sini ya, penjualannya pasti yang tinggi-tinggi di atas semua nih, yang ribuan. Nah, kalau kita berbicara promo toko itu adalah secara psikologis kita mengundang konsumen itu untuk klik produk kita karena kita memberitahu produk kita baru diskon. Nah, promo toko itu seperti ini. Kalau teman-teman gunain promo toko, di sini ada label badge kuningnya, ini yang kita kejar. Jadi teman-teman kalau nentuin harga di Shopee itu pakai strategi harga promo toko. Misal teman-teman mau jualnya itu 100.000. Teman-teman tulis saja harga jualnya 150.000 didiskon menjadi 100.000 supaya di sini muncul logo persentase diskonnya. Ini untuk menarik psikologi aja. Dan kalau teman-teman ikut gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, di sini muncul nih ya. Gratis ongkir ekstra, cashback ekstra. Jadi ini saya sarankan digunakan. Kalau cashback ekstra dirasa terlalu memberatkan, ya nggak usah ikut. Tapi sekarang Shopee itu seperti mengunci ya. Kalau kita ikut gratis ongkir ekstra, kita pun dipaksa ikut cashback ekstra. Karena apa? Kalau ikut gratis ongkir ekstra, cashback ekstranya turun harga hanya jadi 1%. Sebelumnya kan 1,5% kalau nggak ikut gratis ongkir ekstra. Jadi memang Shopee sengaja mengunci supaya kita ikut dua-duanya. Teman-teman nggak apa-apa ikut dua-duanya. Kalau dirasa memberatkan, vouchernya yang dikecilkan. Karena cashback ekstra dengan voucher ini bisa dipotong bersamaan. Nah, strateginya itu aja, vouchernya aja yang dikecilin. Tapi konsumen akan suka karena dia dapat banyak potongan. Prinsipnya customer experience itu yang harus kita jaga. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya, kita bisa lihat ya, ada combo hemat. Ada juga di sini tadi saya cek di sini ada yang pakai diskon. Ya, dan ini saya tertutup. Kita akan pelajari satu-satu. Ini yang dinamakan dengan paket diskon. Paket diskon itu apa? Prinsipnya beli banyak lebih murah. Dalam paket diskon kita bisa bikin 3 promo. Yang pertama, diskon berdasarkan presentase. Jadi misal beli 2 diskon 2%. Kemudian diskon dengan nominal, beli 2 diskon 5.000. Yang ketiga, kita bisa diskon dengan minimal belanja. Belanja 50.000 dapat 2 produk. Itu bisa. Tergantung teman-teman produknya cocok yang mana. Kalau saya lebih suka pakai yang presentase untuk menjaga harga dan tidak terlihat terlalu sangat kecil ya. Biasanya saya beli 2 diskon 2%. Jadi satu produk saya diskon 1%. Itu gampangannya. Nah, fungsinya apa? Di sini adalah pakai diskon. Ini adalah untuk kita upselling, cross-selling. Kalau ada produk ini, kita juga menawarkan produk lain, kita berharap konsumen bisa beli lebih dari satu produk. Nah, selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan combo hemat, teman-teman. Kalau combo hemat itu apa? Combo hemat itu adalah tebus murah. Jadi kita kalau beli produk ini, kita bisa tebus murah produk ini. Nah, ini caranya gimana? Teman-teman harus bikin kombinasi yang pas. Bisa kombinasi yang pertama adalah produk unggulan dengan produk baru. Jadi kita ingin memperkenalkan produk baru. Dari produk unggulan, kalau beli produk unggulan bisa tebus murah produk baru. Yang kedua adalah kombinasi produk unggulan dengan produk yang memang tidak perform. Jadi istilahnya produk yang tidak perform ini dompleng ke produk unggulan. Belanja produk unggulan bisa tebus murah produk yang kita ingin naikkan. Atau bisa sifatnya adalah yang produk yang memang pelengkap. Contoh, beli sepatu bisa tebus murah kaos kaki. Atau beli sepatu tebus murah sandal, itu pun bisa, masih nyambung.
atau beli kemeja bisa tebus murah celana panjang, itu bisa. Prinsipnya kita create sesuatu yang berhubungan dan itu menyenangkan bagi konsumen. Beli handphone tebus murah, anti gores yang bagus. Kalau anti gores yang murah kan biasanya untuk gratisan. Nah, jadi kita harus create sesuatu yang menarik konsumen itu untuk mau beli lebih banyak dan relevan. Kalau nggak berhubungan, konsumen ya males. Misal beli kemeja, ya kan, kemudian tebus murah, basreng gitu ya, makanan itu basreng, kan ya nggak nyambung beli kemeja sama beli makanan. Tapi teman-teman coba create sesuatu yang memang relevan, yang mendorong konsumen belanja lebih banyak. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke slide yang slide selanjutnya. Nah, ini adalah slide penutup dari saya, karena kita setelah ini akan lebih banyak tanya jawab. Teman-teman kalau berbicara konversi, sebenarnya rumusnya tuh hanya ini. Nilai produk ditambahkan dengan promosi yang Anda buat, hasilnya adalah konversi. Kalau teman-teman ingin produknya itu terjual, yang pertama teman-teman harus perhatikan produk itu sendiri. Perhatikan dari sisi konsumen. Foto dan videonya menarik tidak? Badge toko, apakah Anda sudah star seller, star plus itu juga menarik orang untuk lebih percaya ke toko Anda. Harga produk Anda kompetitif tidak? Rating produknya bagus atau enggak? Jumlah produk terjualnya berapa? Sebenarnya ini semua kalau kita lengkapi, promosi itu hanyalah faktor penambah, teman-teman. Jadi karena ini teman-teman berbicara kelas basic, tapi ini sebenarnya bagian yang paling penting yang akan selalu kita ulang-ulang. Kalau Anda ingin sukses jualan di Shopee, Anda harus perhatikan produk Anda itu sendiri. Karena ujung-ujungnya itu walaupun online, walaupun offline, konsumen itu tetap akan lihat produk Anda. Hanya beda kemasan saja. Kalau di offline mungkin lihat produknya bisa pegang, harganya bisa, tapi kalau di online ya ini semua. Foto, video, badge toko, harga produk, rating produk, jumlah produk, itu semua yang dilihat. Jadi teman-teman harus mengupayakan itu dulu. Baru kemudian masuk ke promosi sebagai nilai tambah. Promo toko tadi saya bilang harga coret, voucher, paket diskon, kelengkapan varian, kemudian promo dari Shopee. Apakah Anda sudah terpilih? Ada gratis ongkir, ada Shopee garansi ori, ada COD, itu semua adalah faktor pelengkap. Tapi basicnya adalah produk. Jadi saya dorong teman-teman di sini kalau masih seller baru, fokuslah ke produk. Buat produk jualan Anda itu sebagus mungkin, sebagus mungkin. Baru kemudian teman-teman nanti kita akan berbicara promosi, berbicara iklan. Tapi kalau produknya nggak bagus, mau Anda iklanin pun nggak dapat penjualan. Saya kemarin dengan Pak Johannes mendapatkan satu klien privat, karena kita sering ada kelas privat ya. Ada satu produk yang unik menurut kita, dia jualan itu tidak menggunakan promosi hanya seadanya, tidak mengerti iklan. Tapi dia produknya itu dikemas dengan sangat bagus. Packagingnya itu tidak murahan, harga produknya tapi murah. Dan kita pun lihat sebagai konsumen, kita pun kalau beli produk itu terkesan kita beli produk yang mahal. Jadi sentuhan-sentuhan ke produk di luar teknis iklan, di luar promo itu tuh sangat penting, teman-teman. Sebelum teman-teman melangkah lebih jauh belajar ilmu-ilmu yang iklan, bedah toko, kemudian nanti bisnis analisis, yuk perbaiki produk Anda dulu. Buat sebagus-bagusnya, bayangkan Anda sebagai pembeli. Kalau Anda pun tidak minat dengan produk Anda, saya jamin produk Anda nggak bakal laku. Tapi kalau Anda interest dengan produk Anda akan laku. Yuk perbaiki produk, karena ini paling basic tapi paling penting. Semuanya kembali ke produk Anda. Perbaiki dulu semuanya, foto, video, badge toko, harga, rating produk sudah terpenuhi. Saya yakin jalan teman-teman untuk berjualan di Shopee menjadi top seller lebih enak lagi. Seperti itu. Oke, kita akan tanya jawab ya, karena hari ini kita akan lebih banyak tanya jawab. Teman-teman yang ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar, atau kalau kita nih santai ya, saya akan buka aja untuk open mic-nya. Teman-teman yang mau open mic juga silakan kita diskusi. Apa yang menjadi kendala teman-teman kita akan bantu jawab. Silakan yang ada pertanyaan.
Boleh chatting, boleh lewat apa namanya, buka mic-nya saja, karena ini sudah saya buka untuk mic-nya.